Kawan asa sekalian, minggu-minggu ini ada banyak berita, ada banyak peristiwa yang menarik perhatian publik. Baik itu di luar negeri, termasuk dari dalam. Kita ingat mulai dari kasus bagaimana kebijakan Trump, meninggalnya Faus, bahkan kemudian yang lagi heboh dalam negeri adalah itu dugaan skandal ijazah palsu. Belum lagi soal brutality bagaimana lembaga peradilan kita suap. Ada 60 miliar terjadi transaksi jual beli putusan ini menarik adalah karena di pengadilan tipikor. Pengadilan yang dibentuk khusus mengadili kasus korupsi, justru disitulah lumbungnya korupsi. Itu adalah peristiwa yang menarik minggu-minggu ini. Dan hari ini teman-teman sekalian, sobat sekalian, justru ada lagi yang lebih menghebohkan kita, yaitu adalah persidangan skandal dugaan ijazah palsu Jokowi di Solo sana, di Surakarta, di pengadilan Surakarta. Tapi kemudian pada saat bersamaan justru ada kebijakan, ada keluar agenda, yaitu adalah mantan presiden atau presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo justru masuk daftar utusan yang berangkat hari ini oleh Presiden Prabowo gitu ya. Jadi presiden kita sekarang adalah Prabowo, mengutus Jokowi untuk kemudian mewakili bersama tim lain, yaitu adalah merayat atau untuk berduka menghadiri pemakaman Paus di Vatikan sana. Sobat sekalian, sebenarnya soal kemudian berduka, berlangsungkawa dan menghadiri pemakaman itu adalah hal yang bagus dan tentu harusnya dilakukan oleh Indonesia. Itu adalah sesuatu yang baik dari sisi untuk sebagai pijakannya adalah efek positifnya itu adalah memberikan pesan kepada dunia di mana Indonesia sebagai mayoritas penduduknya adalah Muslim, itu kemudian memberikan turut berlangsungkawa bahkan menghadiri pemakaman di sana. Itu adalah sesuatu yang bagus. Dampak lain tentu adalah sikap ramah politik internasional Indonesia. Hanya saja menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah kenapa yang diutus adalah mantan Presiden Joko Widodo. Ini yang menarik sebenarnya. Bahkan kalau kita baca di berbagai media, salah satu pemenang, jadi partai besar yaitu pemenang pemilu di 2024 kemarin yaitu PDI, secara resmi mempertanyakan gitu ya, ada apa sampai kemudian harus Jokowi yang diutus? Kenapa bukan Gibran saja sebagai wakil presiden? Bukankah Prabowo, atau jangan-jangan tanda tanya besarnya adalah Prabowo tidak percaya dengan Gibran? Atau jangan-jangan sesungguhnya adalah yang real wakil presiden itu adalah Jokowi, walau gitu ya. Tapi realitasnya publik sekarang mempertanyakan kenapa Jokowi yang diutus, bukan Wapres ataukah yang lainnya. Kalaupun Prabowo misalnya menginginkan yang diutus itu adalah mantan presiden, maka kenapa bukan SBY yang kita tahu multi talenta, terutama adalah kapasitas mereka dalam melakukan diplomasi dan macam-macam. Walau gitu ya. Tapi ada yang lebih menarik nih, netizen. Sobat sekalian di ASA gitu ya. Pertanyaan mempertanyakan kenapa Jokowi sebenarnya adalah bukan berdiri sendiri. Setidak-tidaknya itu ada dua hal yang kita lihat kenapa kemudian publik memang layak mempertanyakan soal Jokowi ini. Pertama adalah karena kita lihat bahwa selama ini, jadi ini tidak berdiri sendiri pertanyaan itu muncul dengan tiba-tiba gitu ya. Tapi karena ada latar belakang yang melihat bahwa selama ini tingkah laku, perilaku gitu ya, Joko Widodo baik di saat menjabat sebagai presiden sampai hari ini itu ada sesuatu penyakit yang masih berada pada dirinya dan seolah-olah di ternak penyakit itu adalah penyakit yang senang cawe-cawe terhadap pemerintahan. Sebelumnya pada saat itu dia menjabat cawe-cawe ke pemilu dan sekarang ini cawe-cawe kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Meskipun sebenarnya adalah Gibran sebagai anak biologisnya tapi dalam pemerintahan tidak memiliki anak. Ini yang harus kita klikkan bahwa ada pertanyaan yang muncul adalah karena lahir dari dua hal. Itu tadi yang saya sebutkan, pertama adalah soal perilaku, tingkah laku perilaku gitu ya. Dan yang kedua adalah momentum yang kita harus lihat. Momentum di mana Jokowi ditunjuk menjadi utusan dalam tim yang berangkat mewakili Indonesia untuk menghadiri pemakaman Paus di Vatikan adalah pada saat bersamaan kita tahu betul bahwa sekarang ini di tanah air publik betul-betul berharap gitu ya, segera ada kepastian apakah benar ijazah Jokowi
itu adalah benar ada, dan kalau dia ada benar dia asli dan bukan palsu, atau benar dia asli tapi kemudian betul itu adalah produknya lahir dari universitas yang sah, bukan lahir dari percetakan gitu ya. Ini yang dua hal yang sebenarnya menjadi latar belakang gitu, sehingga muncul pertanyaan itu. Jadi jangan salah kemudian yang disahkan publik bertanya seperti itu. Bahkan teman-teman sekalian, ada kemudian mencibir karena momen penunjukan itu bersama persidangan di Surakarta sana di Solo gitu ya. Akhirnya orang menyebut, jangan-jangan ini momentum untuk digunakan Pak Jokowi melarikan diri. Meskipun saya pribadi tidak yakin bahwa Pak Jokowi akan melarikan diri gitu ya. Pernah misalnya ada paslon itu menyebut ada dua hal yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi dalam kasus dugaan jasa palsu ini. Meminta maaf kepada publik, kalau benar palsu gitu ya, meminta maaf kepada publik atau sekalian melarikan diri. Tapi bagi saya adalah tidak akan mungkin seorang Jokowi itu melarikan diri. Risikonya terlalu besar gitu ya. Jadi spekulasi itu saya kira tidak benar adanya. Nah, yang menjadi hal adalah sesungguhnya bagaimana melihat momentum itu. Karena tidak elok di mana publik sangat berharap segera kegaduhan itu diakhiri sesungguhnya. Tapi kemudian pada bersamaan justru mereka diutus ke luar negeri gitu ya, mewakili Indonesia. Seolah-olah seperti tidak ada orang lain. Sobat sekalian, saya kemudian terpikir melihat apakah betul Prabowo gitu ya yang menginginkan ini, atau karena justru sebaliknya Jokowi yang meminta. Kalau kita lihat alurnya, jejak-jejak digital dan pernyataan dari bersangkutan seolah-olah adalah sepertinya memang dua-duanya menginginkan. Boleh jadi menginginkan utusan itu adalah inisiatifnya dari Jokowi, atau sebaliknya juga adalah dari Prabowo. Tapi sebenarnya sejatinya adalah kalau ini dalam logika waras, kalaupun itu Presiden meminta, maka bisa jadi Jokowi menolak untuk menyatakan bahwa kami akan fokus berikan waktu kepada kami konsentrasi menghadapi kegaduhan di Indonesia, yaitu adalah menghadapi sidang gugatan dugaan ijazah palsu itu. Biar semua clear gitu ya, cepat clear. Karena kalau ini tidak, maka seperti yang terjadi sekarang kita ini. Itu yang terjadi gitu ya. Maka selain itu, saya kemudian tiba-tiba karena melihat situasi seperti ini, dan ternyata kalau kita lihat ke belakang banyak sekali cawe-cawe yang dilakukan Pak Jokowi gitu ya. Ada tiba-tiba terbesik gitu ya. Saya membaca di beberapa literatur, memang sebenarnya seorang mantan presiden itu tidak ada larangan untuk kemudian masuk di pemerintahan yang baru. Jadi misalnya mau dia jadi jabatan apa itu bisa saja gitu ya. Tidak ada yang salah. Jadi, apalagi kalau sebenarnya cuma utusan saja gitu. Ada beberapa referensi. Jadi saya sebenarnya mengusulkan misalnya gitu ya, daripada dituduh cawe-cawe menterinya Prabowo pergi menghadap ke Jokowi atau para gubernurnya dan macam-macam, Polri-nya gitu ya. Maka kenapa kemudian tidak terpikirkan Prabowo merekrut saja Jokowi untuk masuk di kabinetnya. Biar dipatenkan saja menjadi menteri. Atau apalah berikan jabatan gitu ya. Kan sudah dikasih di Danantara, tapi ke Danantara itu justru itu keliru karena itu adalah sebuah lembaga yang harusnya dijadikan untuk mencari investasi di situ ya. Dia sebagai pengganti dari BUMN, tapi ternyata itu tidak ini. Nah, kalau mau seperti kita lihat perilakunya yang begitu super aktif, maka bagi tiba-tiba terbesik untuk kemudian, kenapa kemudian tidak menawarkan posisi saja kepada Jokowi untuk masuk di kabinet Prabowo Gibran. Contoh misalnya gini ya, kenapa kemudian tidak mengikuti, ada pernah terjadi kalau kita lihat misalnya tahun 2023, yaitu adalah mantan Perdana Menteri di Inggris itu ya terjadi, ada David Cameron misalnya gitu ya, itu kemudian pasca dia menjadi menteri luar negeri gitu ya. Ada bahkan sebelumnya Alex Douglas tahun 19, kalau David itu di tahun 2023 gitu ya. Lalu kemudian jauh sebelumnya tahun 1970 pernah juga Alex Douglas. Jadi ketika dia kalah dalam pemilu 4 kali, ya sudah mereka masuk saja kemudian masuk juga menjadi menteri luar negeri gitu ya. Jadi belajar dari situ, kenapa Jokowi tidak masuk saja menjadi menteri sebagai salah satu kabinet di situ ya di pemerintahan Prabowo. Apapun namanya lah, misalnya kita kasih saja misalnya menteri kabinet segala urusan gitu loh. Atau kabinet menteri khusus yang menangani berbagai urusan. Dan ingat dulu waktu pemerintahan otoritarian gitu ya, Soeharto gitu, itu di akhir-akhir masa jabatannya sebelum turun, itu pernah membentuk menyusun komposisi kabinet, dan kita kenal dulu pada situ adalah salah satu kabinetnya Menteri Urusan Khusus.
Ya sudah, kalau memang kepingin masuk ya sudah masuk saja, ditambah lagi satu kabinet untuk di situ. Jadi ini ide liar, tapi saya kira kalau belajar di beberapa referensi berbagai negara, daripada dia dituduh cawe-cawe, tidak ada jabatannya tapi kemudian mengurusi banyak hal dan akhirnya disebut mata kembar, matahari kembar gitu ya. Lebih bagus dibuatkan saja, dipermanenkan masuk menjadi salah satu anggota kabinet. Bukankah Prabowo dulu direkrut oleh Jokowi, sekarang ini biar berbalas Jokowi direkrut oleh Prabowo. Meskipun rasa-rasanya kalau kita belajar di berbagai pemerintahan di negara lain juga itu tidak elok. Karena justru ada beberapa mantan pemerintah, mantan presiden dan kepala negara justru menghabiskan waktunya lebih banyak adalah dalam pergerakan kemanusiaan, memperkuat demokrasi, bukan merusak konstitusi.